Bacaan pertama. Dalam masa perbudakan, kami tidak Engkau tinggalkan ya Tuhan. Pembacaan dari kitab Ezra bab 9 ayat 5 sampai dengan 9. Ketika mendengar berita tentang dosa umat Israel, aku, Ezra, mengoyakkan pakaian dan jubahku dan duduk tertegun. Pada waktu kurban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diri. Lalu aku berlutut dengan pakaian dan jubahku yang koyak-koyak, sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan, Allahku. Aku berkata, ya Allah, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Sejak zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan para raja dan para imam diserahkan kepada raja-raja negeri asing. Kami diserahkan dalam kuasa pedang dan ditawan, dijarah dan dihina di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Tapi kini kami mengalami kasih karunia Tuhan Allah kami. Ia meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di masa perbudakan kami. Sekalipun kami menjadi budak, tetapi dalam perbudakan itu Allah tidak meninggalkan kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat keleluasaan untuk membangun rumah Allah dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan memperoleh tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Ia mengutus para murid mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Renungan pada hari Rabu 22 September. Ke-12 murid diutus Yesus untuk menjalankan misi kemanusiaan, yaitu menyembuhkan orang dari berbagai penyakit dan membebaskan dari kuasa setan. Setelah sekian lama para murid itu digembleng dengan berbagai pengajaran, Yesus akhirnya mengutus mereka untuk membantu karya pewartaannya. Dengan mengutus para murid untuk berwarta seperti itu, Yesus berharap
banyak orang menjadi percaya kepada Yesus dan mendapat keselamatan. Kita juga mendapat tugas yang sama, yaitu diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia. Iman yang kita pupuk dan terus kita kembangkan tidak hanya untuk kepentingan hidup kita sendiri, tetapi juga untuk membantu dan menyelamatkan orang lain. Banyak orang-orang di sekitar kita yang sedang sakit dan tidak bisa kemana-mana, atau teman kita yang sedang dirundung banyak masalah. Mereka yang sedang dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya atau sedang menghadapi masalah rumah tangga, membutuhkan kehadiran kita. Kepada mereka inilah kita diutus untuk ikut meringankan beban dan memberikan kekuatan. Iman mendorong kita untuk melangkahkan kaki dan mengulurkan tangan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami selalu bangga menjadi murid-murid-Mu dan mewartakan Engkau lewat tindakan-tindakan yang didasari oleh rasa belas kasih terhadap sesama. Amin.